Sotsmania, kembali lagi di Journeycast episode 14 bareng aku Surya yang akan bincang-bincang bareng Kak Andika mengenai tentang full day school. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama Kak Andika. Halo Kak Andika. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi Kak Andika bisa perkenalin diri dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton atau dengerin podcast kita. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kenalin, nama aku Andika ya. Nama lengkapku Imade Andika Widita Rasendria. Aku merupakan angkatan ke-35 ya di Suksma. Angkatan ke-35. Sekarang aku duduk di kelas 11 F71 kalau teman-teman bingung. Dan sekarang ya aku Suksmania ya sama kayak Surya. Sama kayak kita semua. Oke, jadi Kak Andika lagi duduk di bangku kelas 11 sekolah menengah atas nih. Nah, selama Kak Andika SMA, kira-kira Kak Andika udah pernah berpartisipasi dalam organisasi apa aja nih? Oke, sedikit cerita ya. Aku di sekolah ikut beberapa ekstra dan orang-orang bilang aku ikutnya banyak banget ya. Ya tapi emang banyak sih. Iya. Aku ikut 4 ekstra ya. Perlu aku bilang nih? Wah, bisa diceritain nih? Bisa Oke, diceritain. aku ikut ekstrakurikuler di Paskibra Suksma, kemudian aku ikut di Abdi Suksma, merupakan pramuka Suksma ya, pramuka di SMA Negeri 1 Sukawati. Kemudian aku ikut juga karya ilmiah remaja, Kris Suksma, dan juga aku ikut Jungut Sari Teater. Waduh, itu berarti organisasi yang kakak ikutin di Dalam sekolah. Iya, di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah, kira-kira ada nggak? Kalau di luar sekolah, aku ikut organisasi, ada yang namanya Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, dan ada yang namanya Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, Forum Anak itu apa? Forum Anak itu merupakan wadah partisipasi anak ya teman-teman, di mana organisasi ini merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi, suara, di mana anak-anak itu ataupun organisasi ini berada. Misal di Forum Anak Daerah Gianyar, ya fungsinya adalah untuk menyalurkan aspirasi anak-anak Gianyar, seperti itu. Wah, keren banget ya ternyata Kak Andika ikut banyak sekali kegiatan. Nah, kita tahu nih sekarang di SMA Negeri 1 Sukawati sedang ada transisi nih Kak, dari half day school ke full day school. Kira-kira tanggapan Kakak gimana tentang adanya transisi ke full day school itu? Oke, transisi ya full day school. Kita Iya. kan baru mulai full day school dari awal semester 2 ya. Bener banget. Dari awal semester 2 karena tetangga kita udah pindah. Iya, bener banget nih. Tetangga kita udah pindah. Kalau dari aku sih, yang notabene aku dari SD sampai SMP dan awal SMA kelas 10 dan kelas 11 semester 1 yang sekolahnya setengah hari aja ya mungkin agak terkejut ya. Iya. Kalau dulu kan kelas 11 itu full day school langsung ya. Contohnya angkatan kakakku udah dulu banget tuh sebelum Covid itu full day school Suksmanya, dan itu sebelum tetangga kita ada di Suksma gitu. Iya, Nah, kita teman kita, sahabat kita SMA Negeri 2 Sukawati. Jujur agak terkejut ya. Agak terkejut dan belum siap mental juga. Dan teman-teman di kelas pun juga agak riwah lah dalam beradaptasi dengan adanya full day school ini. Mungkin kalau aku sih yang juga ikut banyak organisasi juga cenderung susah sedikit untuk mengatur waktu ya dalam kita mengerjakan tugas di sekolah, dan kita juga berorganisasi di luar jam pelajaran juga cenderung cukup susah karena full day school juga dari pagi sampai jam setengah 4 sore kan kalau di Suksma, dan itu cukup memakan banyak waktu, tapi itu pasti ada tujuannya juga ya dari pihak sekolah, dan konsep ini ataupun mekanisme belajar secara full day school juga udah ada dari dulu, juga diterapkan udah dari dulu. Ya pastinya itu juga demi kebaikan kita semua di sekolah. Itu aja sih dari aku. Bener-bener. Jadi full day school ini menjadi tantangan nih bagi para siswa di SMA Negeri 1 Sukawati. Ya, bener banget. Bagaimana cara mereka mengolah waktu nantinya? Kira-kira ada keluh kesah nggak dari Kak Andika selama ada transisi ke full day school ini? Diceritain dikit boleh? Oke, full day school ya. Mungkin aku mau ngulas sedikit perbedaan ya tentang full day school yang sebelum Covid dan setelah Covid. Kalau sebelum Covid kan kurikulumnya berbeda ya dengan kurikulum saat ini. Di kurikulum saat ini yang mana merupakan kurikulum merdeka, banyak sekali tugas-tugas kelompok ya. Iya, bener banget banyak sekali tugas Banyak sekali tugas kelompok, dan waktu sekolah kita juga lama sekali. Iya. Ditambah dengan tugas-tugas yang banyak sekali, kita harus mengerjakan juga di rumah dan akan presentasi besok mungkin lusanya, dan banyak sekali tugas-tugas lainnya, dan itu juga memotong waktu kita di luar jam sekolah. Tidak mendapatkan waktu kita mungkin yang terlalu sibuk banget, ada organisasi, tugas sekolah, full day lagi. Mungkin agak sedikit waktunya untuk di rumah dan melakukan hal-hal lain yang mereka sukai. Itu sih menurutku. Oke. Nah, kira-kira gimana cara kakak untuk adaptasi dengan adanya full day school ini?
Kalau dari cara sendiri ya mungkin Tipsnya nih, gimana cara kakak? tips ya. Ya. Dari aku sih nggak apa ya, nggak terlalu orang yang terlalu teratur banget, Iya. orang yang terlalu disiplin banget. Tetapi sehari sebelum aku sekolah ataupun sehari apapun itu, misalnya kemarin saat ini kan aku ada beberapa agenda juga. Tadi pagi aku ada ekstra di sekolah, kemudian siang ini aku ada podcast di sini, Bener, dan bener. kemudian nanti sore juga aku ada kumpul nanti di Furmana. Wah, Nah, banyak banget. tips dari aku sih, rencanakan kegiatan kalian ataupun agenda yang akan kalian kerjakan di satu hari sebelumnya. Kalaupun teman-teman udah ada agenda dari jauh-jauh hari, misalnya minggu depan nih aku ada podcast di sini, contohnya kayak aku. Ya, luangin waktu teman-teman untuk ikut podcast tersebut ataupun untuk ikut agenda teman-teman di 1 minggu setelahnya, di 1 minggu sebelumnya mungkin apa aja. Intinya rencanain, plan. Itu sih yang paling penting. Itu sih dari Wah, bagus banget ya tipsnya. Jadi kita udah harus punya plan untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Nah, kira-kira dengan adanya full day school ini, kan kakak tadi ikut banyak banget organisasi ya. Berdampak nggak ke organisasi kakak? Mungkin bisa dijelasin spesifikasi dampaknya ke organisasi kakak. Mungkin dampak ke organisasi nggak ada ya, tapi lebih ke diriku sendiri ya, terkait tentang bagaimana aku mengatur waktuku sendiri. Karena full day school seperti yang aku bilang kan memakan waktu yang lama sekali dari pagi sampai sore. Dan untuk kegiatan di organisasi yang biasanya setelah pulang sekolah langsung misalnya ada kumpul-kumpul, sekarang harus menunggu pulang sekolah, dan Iya. untuk melakukan apapun hal yang kita lakukan atau aku lakukan di organisasi itu akan memakan waktu sampai malam hari bisa aja, dan itu berdampak juga ke mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga sampai begadang ngerjain tugas, atau enggak ketika aku berkegiatan di organisasi aku dapat selingan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah juga. Itu sih dampaknya lebih spesifiknya. Bener. Berarti bagus banget dong time manajemen dari Kak Andika sendiri, bisa ngolah banyak sekali kegiatan dengan waktu yang mepet. Kira-kira gimana nih time manajemen atau cara kakak ngatur waktu biar semua kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik dalam waktu yang singkat? Balik lagi sih, aku bukan pengatur waktu yang handal ya, bisa bilang kayak gitu. Aku bukan jago banget dalam Iya. ngatur waktu dan lain sebagainya. Tapi plan itulah yang paling penting menurutku. Plan, bener, rencana, bagaimana kita menyusun, walaupun kita nggak buat plan tulis-tulis segala macam ataupun Iya. buat di Excel mungkin jadwal kita, schedule kita, tapi kalau kita udah tanemin di pikiran kita, oh ini dari jam segini aku harus ada di sini. Wah, Nah, setelah benar-benar. itu dari jam segini aku ada di sini. Nah, berangkatnya itu berapa menit kira-kira. Nah, itu yang harus diperhitungkan sebenarnya. Dan itu yang aku terus jalanin dan terus aku terapkan selama aku berkegiatan ataupun bersekolah ya di SMA Negeri 1 Sukawati, baik itu di sekolah, organisasi di sekolah ataupun organisasi di luar sekolah. Memisahkan jam belajar dan berorganisasi dan melakukan hal-hal yang aku sukai. Itu sih yang paling penting menurutku. Bagaimana cara kita membatasi diri kita di mana kita berada, berapa lama kita di sana, dan apa yang kita kerjakan. Itu sih yang harus diterapin. Oke, berarti ada plan dan kalkulasi waktu juga ya untuk Iya, setiap bener banget. kegiatan. Wah, keren banget ya Kak Andika ini bisa ngatur waktunya yang sempit dengan banyak sekali kegiatan yang terisi. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Kak Andika terkait dengan full day school, teman-teman. Tapi sebelum aku tutup, aku punya pantun buat teman-teman. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke, kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih udah nonton Journeycast episode 14 kali ini. Aku Surya, pamit undur diri. Terima kasih, dadah.